kalihat paha, turun ke pasar kalihat duit. Kita nih kan yang kada rajin-rajin beristighfar ya kan, kayak buih di lautan tuh manusia. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Semalam sudah kita belajar tentang sembahyang sunnah malam. Sunnah malam ini diantaranya sembahyang tahajud, kemudian lagi sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, dan lagi sembahyang gerhana bulan. Kemudian malam ini kita masuk dalam pelajaran anjuran di dalam menjalankan sholat duha dan sholat tarawih. At-targhibu bis sholat duha wa tarawih. Adapun ini adalah anjuran untuk menjalankan sholat duha dan sembahyang tarawih. Sabda Rasulullah SAW, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu junubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara salat duha maka dosanya diampuni oleh Allah sekalipun seperti buih di lautan. Jadi buahnya amun buah ikan merajin sembahyang duha, insya Allah dosa ikan diampuni. Meskipun dosa ikan itu seperti buih-buih di lautan. Nah, kayak apa banyaknya lautan tuh, luasnya lautan kada kalau menghitung. Seandainya dosa kita itu diampuni apabila menggawi sembahyang duha. Makanya kurang sembahyang duha ini para jakian karena kada ada isi dosa. Di antaranya yang menyebabkan rezeki itu kada lancar adalah dosa. Sebagian ulama ada mengatakan apabila hari ini rezeki kita kenal turunnya, pacang kenal rezeki datang hari ini, pas tagawi dosa kada jadi datang karena dosa itu menghambat rezeki. Keterangan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Abu Hurairah. Sekalipun Rasul sendiri tidak pernah menjalankannya, tapi beliau juga menyarankan kepada Abu Hurairah untuk menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah farada siyama Ramadana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan aku telah melakukan sunnah untukmu dalam melakukan sholat di malamnya. Barang siapa yang berpuasa di dalamnya dan melakukan sholat pada malamnya dengan penuh keimanan dan mencari keridhaan Allah, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi amun kita rajin menggawi sembahyang tarawih, seakan-akan kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang anyar dilahirkan tuh pada ada bayi si dosa. Mengapa nangnya hendak pasti dikabulkan, dosanya kadeda, hatinya masih bersih putih. Menurut ini kita sudah bakorengan dah hati, baca lumut sudah. Turun karena kalihat paha, turun ke pasar kalihat duit. Kita nih kan yang kada rajin-rajin beristighfar ya kan, kayak buih di lautan tuh manusia. Kale,
Gunung Mega, Gunung Mega. Pokoknya bila turun ke tanah, pasar, jarang kalau kita lihat Gunung Mega. Itu dosa mata. Dosa mata ini gugur diantaranya dengan berwudu. Kemudian keterangan dosa yang diampuni itu terbatas, yaitu dosa-dosa kecil. Untuk dosa besar maka perlu bertaubat dan tidak menjalankan lagi. Jadi amun dosa kita tuh nang kaya itihi burit bebinian, nang kaya itihi susu bebinian, nang kaya itihi nang diharamakan aurat kurang, itu buahnya insya Allah diampuni oleh Allah apabila kita sembahyang tarawih. Namun tujuan tarawih ini semata-mata mencari keridaan Allah. Kemudian lagi adapun ini adalah anjuran untuk menyempurnakan rukun salat dan ancaman bagi yang melanggarnya. At-targhibu fi ismami arkanis salati wa tarhibu min adanihi. Adapun ini anjuran untuk menyempurnakan rukun sembahyang dan ancaman bagi yang melanggarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa hasanal wudu'a summa qama ila sholati fa atamma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha qalatis sholati hafizallahu kama hafizatani summa su'ida biha ila samai wa laha daw'un nurun wa futihat laha abwabus samai hatta yuntaha biha ilallahi fatashfa'u li sahibiha wa ijalam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha dayyakallahu kama dayyatani summa su'ida biha ila sama wa 'alaiha dhulmatun wa uglikat dunaha abwabas sama'i summa tulaffa kama yulaffu saubu al-khalaqa wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Ini sabda Rasulullah buatnya barang siapa melakukan wudu dengan sempurna lalu berdiri untuk melakukan sembahyang, kemudian dia melakukan ruku dan sujud dengan sempurna dan membaca Al-Quran di dalamnya dengan sempurna, maka salat berkata semoga Allah menjagamu. Jadi apabila kita sembahyang wudu, bujur wudunya, bacaannya bujur, rukunnya bujur, ruku sujud duduk antara dua sujud gugur bujur atau sempurna, maka sembahyang kita inya tuh berpandir, berarti sembahyang kita makhluk Allah. Semoga Allah menjagamu. Sembahyang kita berdoa sebagaimana kamu menjagaku. Nah, jadi ujar sembahyang ini semoga Allah menjagamu sebagaimana ikan menjagaku. Jadi sembahyang ini termasuk makhluk Allah. Lalu sholat dibawa ke langit dan ia memiliki sinar. Nah, jadi sembahyang kita ini buahnya amalan kita sembahyang kita nih itu buahnya dibawa ke langit bersinar dan pintu-pintu langit dibuka hingga sampai kepada Allah. Lalu Allah memberi syafaat kepada orang yang melakukan sembahyang. Bila seseorang tidak melakukan ruku dan sujud di dalamnya dengan sempurna, maka berkata sembahyangnya, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Jadi buahnya bila sembahyang itu yang wajibkah, sunnahkah, jangan disia-siakan. Di antaranya itu sudah takbir, pas ruku ketawaan, pas sujud kejugitan. Ini termasuk orang yang menyanyiakan sembahyang. Sembahyangnya aja berdoanya mudah-mudahan semoga Allah menyanyiakanmu. Jadi semoga kita ini kada didirani oleh Allah juga lantaran kita kada bujur-bujur sembahyang. Kemudian dibawa ke langit dan ia menjadi gelap. Jadi sembahyang kita ini jadi gelap, kada bercahaya.
Lantas pintu langit ditutup, lalu dilipat sebagaimana baju usang yang dilipat, lalu dipukulkan ke wajah pelakunya. Nah, jadi sambayang ini berarti buahnya ayam. Kita perumpamakan tuh pas kita sambayang tuh jadi bulat kini. Jadi bulat kini. Terbang ke langit. Bila bujur sambayangnya bersinar sampai kepada Allah. Bila kada bujur sambayangnya ini hilang. Nah, kayak belirang itu hirang bulat. Nah, sampai ke langit ditawakan oleh malaikat pulang, kamuha. Lantaran sembahyangnya kada bujur. Kemudian lagi sabda Rasulullah, as-sujudu ala jabhati wal kaffaini war rukbataini wal qadamaini. Man lam yumakkin syai'an minhu minal ardi ahraqahu Allahu binnar. Sujud itu dengan menggunakan dahi, dua telapak tangan, dua lutut, ujung dua telapak kaki. Barang siapa yang tidak menekan sesuatu dari hal tersebut ke tanah, maka sesuatu akan dibakar dengan api neraka. Jadi bukan ayam kita ini sembahyangnya ada bujur, maka kita akan dibakar dengan api neraka. Maka ini sembahyang. Ini wajib tampak. Bila ikam sembahyang, ini tak buka, ini sujudnya, ini nanti dibakar dengan api neraka di hari kiamat. Betis kah? Betis kan harus dilipat gini. Ini sembahyang ada betis kuel. Ini dibakar dari kiamat ini. Bila kuel bayang, nah kayak ayam bekikeh. Apalagi lutut ini wajib sampuk ke lantai. Sampai sini aja dulu atar kedua tarhib.